Pemirsa Komedi Putar Indonesia, kita sampai pada babak terakhir. Mas Slamet dan Mas Imam Prasojo, ini apa konklusi kita mungkin atau saran-saran kita dari perdebatan mengenai tadi, apakah ini hak minoritas, bagaimana sikap mayoritas terhadap minoritas, apakah ini bukan minoritas, seperti kata Munarman, dan juga soal karya-karya pribadi yang tidak boleh dilarang, tapi merupakan tanggung jawab pribadi. Dan kalau misalnya itu dikatakan sebagai negara berketuhanan, negara beragama, bukankah itu merupakan tanggung jawab masing-masing? Dari siapa dulu, Mas Slamet sebagai Ya, seorang. saya seniman, ya. Seni itu memang betul-betul ya liar ya, karena imajinasi itu tanpa batas. Jadi apa sebetulnya kebebasan itu? Kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan dari keterbelakangan, kebebasan dari ketidaktahuan, kebebasan dari kesempitan pikiran. Nah, jadi ternyata kebebasan seorang seniman itu ya ada batasnya. Nah, yang membatasi itu justru tugas seniman itu. Tugas seniman adalah memuliakan kemanusiaan, termasuk di dalamnya melihat kalau toh ada yang selama ini ada sebagian orang, ya kan, yang memiliki beban seperti itu, ya kan, maka tidak ada lain bagi saya untuk menjadi mereka tidak mungkin, ya kan, tetapi untuk menyingkirkan mereka pun saya tidak tahu caranya bagaimana, kecuali saya tetap mendoakan pada Tuhan, mudah-mudahan dia cepat untuk bisa mendapatkan jawaban atas kondisinya. Jadi seorang seniman harus memuliakan manusia, di dalamnya termasuk Termasuk menghormati memahami orang ya. lain. Nah, ya, termasuk memahami kok ada sebagian masyarakat kecil yang memiliki kekurangan itu, atau kalau toh orang normal mengatakan tidak senormal dirinya, maka menurut saya di dalam hal ini tidak ada yang bisa kita lawan selain dengan memahami dan memberikan semacam apa ya. Kalau orang dijahati, dia akan lebih jahat, Mas. Itu yang saya tahu. Baik, sebelum melanjutkan Mas Imam, ini masih ada telepon masuk nih. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa dari mana, Pak? Mohon dipersilakan. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan Teguh dari Tangerang. Mas Teguh dari Tangerang, silakan. Betul, iya. Saya tertarik dengan perbincangan ini karena ini juga merupakan potret dari budaya yang ada di Indonesia, di macam-macam negara yang ada di dunia ini. Iya, iya. Kita ingat bahwa kejadian-kejadian yang menimpa umat terdahulu seperti Sodom dan Gomora itu merupakan satu gambaran yang harus kita jadikan sebagai salah satu sejarah yang pahit bagi umat manusia. Di mana manusia dengan bodohnya dan tololnya mereka sesama lelaki hanya melakukan hubungan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Teguh. Dan mengapa hal ini masih diulang lagi di zaman modern yang seperti ini gitu. Bukankah itu merupakan satu pembodohan yang sangat-sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pribadi sangat mengutuk perbuatan-perbuatan seperti itu. Terima kasih Pak Teguh. Nah, Mas Imam, konklusi Anda. Konklusi saya begini. Di tengah era yang begitu informasi begitu luar biasa, terbuka gitu. Itu ada dua pilihan. Pertama, pilihannya adalah jadi masyarakat atau komunitas yang bersifat komunitarian. Jadi semua kebebasan individu dipaksa, nggak boleh bergerak, gitu kan? Nah, itu kita pernah mengalami hal itu melalui negara, bahkan dipaksa gitu. Pokoknya nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu. Orde Baru. Nah, kita sudah pernah gitu kan? Komunisme juga pernah begitu, ya. Pokoknya negara-negara totaliter dan bahkan adat-adat yang sangat keras terhadap kebebasan itu juga bisa menindas kebebasan individu. Tapi di sisi lain ada satu gerakan yang sebebas-bebasnya individu, gitu. Itu juga akhirnya tidak punya tanggung jawab terhadap komunitas. Nah, problemnya kita di mana kita akan berjalan. Nah, menurut saya ini ada terminologi yang menarik, yaitu responsive community. Jadi bagaimana community tidak boleh sewenang-wenang terus kemudian menggilas kebebasan individu. Tetapi di sisi lain
individu tidak boleh menggunakan kebebasan sebebas-bebasnya sehingga dia tidak punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab komunitas. Nah, kalau ini bisa kita mencari celah-celah ini, saya kira kita akan lebih selamat gitu di dalam ketegangan itu bisa menjadi ini. Nah, dalam agama inilah yang barangkali kalau orang yang seperti tadi aku tuh nggak kepengen itu terjadi. Itulah yang namanya watawa sobil hak. Nah, diikuti dengan watawa sobil sober. Dia nggak bisa memaksakan. Harus sabar gitu loh. Mentang-mentang saya meyakini ini sesuatu yang kebenaran, nah, terus dia nggak sabar. Apalagi langsung dipukul orang yang tidak mengikuti kita. Nah, itu akhirnya menjadi kontraproduktif. Jadi itu kesimpulan saya, Mas. Ya bagus, dan saya setuju itu. Setuju kan? Nah, kalau Anda nggak setuju, kemukakan ketidaksetujuannya, tetapi dengan cara-cara yang baik, bil hikmah. Gitu. Kalau saya mau pakai bahasa agama ini karena kebanyakan yang tadi nanya tanpa agama. Nah, kalau tanpa itu saya kira kita akan menjadi pandan terhadap kekerasan. Dan saya kira siapapun kelompok yang menghendaki dan meyakini kepercayaannya, kemukakan secara bil hikmah itu. Jadi menghadapi minoritas, menghadapi sesuatu yang tidak sebagaimana biasanya, menghadapi setiap perbedaan, harus dihadapi dengan sabar, penuh hikmah. Mahatma Gandhi menghadapi kolonialisme Inggris, itu dia tahan betul. Bagaimana dia itu disiplin tidak menggunakan kekerasan. Dan itu malah sebuah kekuatan yang luar biasa. Gitulah. Kita ini nggak tahan gitu loh. Nah, itu yang saya pikir kelemahan juga dalam sebuah perjuangan. Ya, karena kita sangat beragam, walaupun kita menerima keragaman itu dalam perbedaan, tapi selalu ada persinggungan dan konflik-konflik. Ya, dan mari kita pertajam argumen. Ya, jangan pokoknya. Nah, itu kalau udah pokoknya susah kita. Pokoknya. Jangan pokoknya. Baiklah, terima kasih Mas Slamet, Mas Imam Prasojo atas kehadirannya. Jadi maksimal yang kita bisa jawab ya. Jadi kita juga tidak bisa melebihi kapasitas kita. Jadi saya kira itulah jawaban kami berdua dan kesimpulannya saya setuju. Bahwa ada sabar. Harus sabar dan tapi perbedaan dan kelainan yang lian itu tetap harus dihormati sebagai apakah itu kodrati atau kayak jangankan masalah pendapat seperti ini ya, yang paling prinsipil yang menyangkut tentang masalah keimanan itu saja kita tidak bisa memaksakan. Gitu. Itu prinsip menurut saya. Nah, jadi ke depan masyarakat yang plural, yang demokratis seperti ini memang memerlukan kesabaran. Nah, pada saat yang sama dan syarat demokrasi loh itu, Mas. Ya. Oke, baik. Be patient. Kan? Oke. Terima kasih Mas Slamet dan Mas Imam atas kesabarannya. Pemirsa, terima kasih juga atas kesabaran Anda menyaksikan acara ini dan juga telah menelepon kepada kami. Komedi Putar telah berakhir. Kita berjumpa kembali setiap Jumat pukul 19.30 hanya di JAK TV. Kritis Mencerdaskan.